Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran-ajaran Islam yang diantaranya adalah sholat subuh berjamaah. Yang ini merupakan nikmat yang sangat besar, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan salat subuh berjamaah yang memiliki keutamaan yang sangat banyak. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang salat di waktu ketika suasana masih sejuk, yakni suasana masih sejuk di sini adalah subuh, ya. Demikian pula asar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan sholat subuh dan asar dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya, ini keutamaan sholat subuh. Bahkan sholat subuh juga dihadiri oleh para malaikat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Qur'anal fajri kana mashhuda." Sesungguhnya sholat subuh, ya, sholat subuh disebut dengan Quran al-Fajr, ya, bacaan Al-Quran di waktu fajar. Karena memang di sholat subuh ini menurut sebagian ulama agak dipanjangkan bacaannya, sehingga disebut wa Qur'an, inna Quran al-Fajr. Sesungguhnya bacaan Al-Quran di waktu fajar karena masyhuda, itu disaksikan atau dihadiri oleh para malaikat. Yakni Allah Subhanahu wa taala punya malaikat yang melaporkan amalan manusia kepadanya. Mereka datang mengunjungi manusia di waktu sholat subuh dan sholat asar. Ya, kemudian mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, sedangkan Allah lebih tahu. Ya, ditanya, yakni dalam keadaan bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku. Tapi Allah lebih tahu, gitu ya. Kata mereka, atainahum wa hum yusallun. Kami datangi mereka dalam keadaan salat dan kami tinggalkan mereka juga dalam keadaan salat. Ya. Kemudian keutamaan lainnya dalam hadis yang sahih juga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Basyiril masyaina fil lail bin nurit tam yaumal qiyamah." Sampaikanlah kabar gembira, ya, kepada orang-orang yang mengadakan perjalanan di kegelapan malam. Dan kita tahu ketika kita berangkat subuh suasana masih gelap, kalau nggak ada lampu masih gelap. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampaikan kabar gembira. Nah, saya menyampaikan, ya, bahwa kepada orang-orang yang mengadakan perjalanan ketika suasana masih gelap, bin nur atam yaumal qiyamah, dengan akan memperoleh cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Maka hendaknya kita sabar salat subuh berjamaah. Keutamaan lain yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalat subha fi jamaah faka'annama qama al-laila kullah." Barang siapa yang melakukan salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia melakukan salat semalaman suntuk. Sangat besar sekali keutamaan. Maka rugi sekali kalau sampai enggak salat subuh berjamaah, ya. Tapi kalau kita lihat keadaan, ya, di sekeliling kita banyak mereka yang meninggalkan sholat subuh berjamaah. Itu kehilangan keutamaan yang sangat besar. Apalagi di zaman sekarang
kita lihat remaja-remaja ini sangat disayangkan, ya, mereka dilalaikan oleh handphone, oleh HP, ya. Kadang mereka ngumpul di pinggir jalan, ya, kemudian main HP, main game, atau melihat apa saja yang ada di handphone itu, kemudian berjam-jam, kadang sampai menjelang subuh. Dan saya lihat keadaan seperti ini. Ketika mau subuh sudah mereka nggak hadir sholat. Nah, ini tugas para orang tua untuk mengingatkan mereka. Ya, kalau orang tua sayang kepada anaknya, ya hendaknya diingatkan. Dan kata Nabi SAW, muru abna'akum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Perintahkan anak-anakmu salat ketika usianya 7 tahun dan pukul mereka ketika meninggalkannya pada saat usianya 10 tahun. Harus tegas dalam masalah salat, ya, karena dengan salat, ya, mereka akan bahagia di dunia dan di akhirat. Dan kalau sudah ditinggalkan salat, itu paling rentan untuk menjadi orang yang celaka, sengsara dunia dan akhirat. Orang yang meninggalkan sholat, kan dia sudah enggak minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maka karena enggak minta kepada Allah petunjuknya, rentan sekali terbawa oleh fitnah. Ya, dalam kehidupan dunia ini banyak sekali fitnah, godaan, cobaan. Apalagi menjelang kiamat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satakun fitanan kaqat'il lailil mudlim. Akan ada fitnah, gelombang fitnah. Fitnah itu kata ulama ada fitnah syubhat, ada juga fitnah syahwat. Fitnah syubhat ini yakni fitnah terkait dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang terkadang dihias dengan kalimat-kalimat yang indah seakan menjadi benar. Ya, seperti para penyeru liberalisme, pluralisme, sekularisme, dan isme-isme yang bertentangan dengan ajaran Islam. Terkadang para penyerunya mereka membuat indah pemikiran-pemikiran ini. Orang yang tidak memiliki agama yang baik, yang tidak dekat dengan Allah, itu paling mudah kebawa. Iya juga ya. Nah, akhirnya punya pemikiran menyimpang. Juga di samping fitnah syubhat, ada yang namanya fitnah syahwat. Ya, harta, tahta, dan wanita. Ya. Nah, ini fitnah syubhat yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awal fitnati bani Israil kanat fin nisa. Hati-hatilah kamu terhadap dunia dan hati-hatilah kamu terhadap wanita, karena fitnah yang menimpa pertama kali pada Bani Israel adalah terkait dengan wanita, fitnah wanita. Dan kita ketahui di zaman sekarang, ya, fitnah ini, ya, seperti fitnah wanita, ya, ini sangat banyak sekali. Ya. Mereka di zaman sekarang berpakaian minim, kemudian jangankan di luar rumah, di dalam rumah pun bisa dilihat yang punya televisi. Ya, setiap iklan yang diiklankan perempuan, ya, dengan memamerkan aurat. Kemudian handphone pun ketika kita online, iklannya juga sama, rata-rata perempuan memamerkan aurat. Ini fitnah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak jaga kita, ya, tentu banyak orang yang terbawa oleh fitnah ini. Ya. Maka di antara sebab Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari terbawa oleh fitnah-fitnah itu adalah salat. Karena dalam salat kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, bimbing kami ya Allah, ya, ke jalan yang lurus. Maka kalau sudah ditinggalkan salat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan ada generasi setelah mereka yang menyia-nyiakan salat, meremehkan salat. Salat enggak penting.
Ya, sekarang generasi zaman sekarang yang sangat dikhawatirkan sekali, ya, orang tua nggak membimbing, juga tidak memasukkan ke sekolah agama. Ya, remaja-remaja kita ya disibukkan dengan termasuk handphone, ya, pergaulan bebas, ya. Mereka meremehkan sholat. Mereka nggak penting sholat, akhirnya ditinggalkan. Ya, kata Allah, wattaba'us syahawat, dan kemudian mereka mudah memperturutkan hawa nafsunya. Kalau sudah ninggalin sholat, itu sudah tidak mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah sekali memperturutkan hawa nafsunya. Mereka yang meninggalkan sholat paling gampang diajak kepada berbagai fitnah. Kepada fitnah syubhat paling gampang, kepada fitnah syahwat apalagi, ya, apalagi diajak untuk mungkin istilahnya fitnah syahwat, pacaran paling mudah, diajak kepada kemaksiatan paling mudah, karena nggak punya benteng. Salat merupakan benteng. Ya. Wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Mereka kelak akan menemui al-ghayy. Ghayy ini bisa diartikan dengan ad-dhalalah, kesesatan. Jadi orang yang sesat di dunia, ya, terombang-ambing, bingung, nggak tahu jalan mana yang harus dia tempuh. Bisa juga ghayy di sini adalah wad fi nar jahannam amiqah muntin, ya, lembah di neraka jahanam yang lembah ini dalam dan busuk baunya, ya, akan ditempatkan di neraka jahanam di lembahnya, ya. Ini sebenarnya masih yang terkait dengan nunda-nunda sholat. Nunda-nunda sholat sampai tiba waktu berikutnya. Tidak sholat subuh kecuali setelah terbit matahari, tidak sholat zuhur kecuali setelah tiba waktu asar, tidak sholat asar kecuali setelah tenggelam matahari, tidak sholat maghrib kecuali setelah isya. Ini terancam ini, ya, ghayy, jadi orang sesat di dunia dan akan ditempatkan di lembah di neraka jahanam yang dalam, yang busuk. Ini baru nunda-nunda sholat, ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ancam juga, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Para ulama mufassirin menafsirkan sahun di sini alladzina yuakhiruna salata an waqtiha, yaitu orang yang nunda-nunda salat sampai, ya, lewat waktunya. Ini baru nunda sholat, masih sholat, cuma nunda-nunda sampai tiba waktu berikutnya. Lalu bagaimana kalau meninggalkan sholat? Ya, ancamannya jelas dalam Al-Quran di surah Al-Muddathir. Allah berfirman kepada penghuni neraka, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu, penghuninya mengatakan, lam naku minal musallin, dulu kami ketika di dunia tidak termasuk orang-orang yang sholat, ya. Ini na'udzubillah min dzalik, yakni bahaya yang meninggalkan sholat. Di dunianya, ya, tidak mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga terombang-ambing dalam kesesatan, di akhiratnya ditempatkan dalam neraka. Maka mengapa Rasulullah SAW mengingatkan sekali kepada umatnya untuk menjaga sholat sampai mau meninggal dunia, as-salata wa ma malakat aymanukum, jaga sholat dan berbuat baiklah kepada budak yang kalian miliki, karena sholat ini benteng umat Islam, gitu ya, supaya tidak terbawa oleh fitnah, apalagi di akhir zaman yang keadaan fitnahnya itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satakum fitan atau fitanan kaqata'il lailil mudlim, di mana fitnah, gelombang fitnah di akhir zaman itu seperti potongan malam yang gelap. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafiro. Saking dahsyatnya fitnah itu, ada orang yang paginya orang soleh, mukmin, tapi sorenya langsung berubah jadi orang kafir, fasik. Ya, karena begitu gencarnya fitnah melalui berbagai macam media. Ya, orang tadinya soleh paginya sore langsung jadi fasik. Ya, wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafir. Sorenya orang alim banget, tapi biasanya menjadi orang jahat. Bisa itu karena dahsyatnya gelombang fitnah di akhir zaman. Dan ini sudah mulai sedikit-sedikit kita rasakan. Ya, ada orang merasa nih dulunya soleh atau solehah,
Pakai jilbab sekarang, wah, lepas jilbab, pakaiannya minim. Jadi fasik, ya. Perasaan dulunya dia alim, rajin ke masjid, kok sekarang jauh banget. Nah ini karena begitu dahsyatnya gelombang fitnah, apalagi di akhir zaman. Ya maka kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala agar diteguhkan hati ini. Yang muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang bolak-balikan hati, teguhkan hati ini agar tetap di atas agama. Penting sekali. Dan di antara faedah dari kita mengulang-ulang surah Al-Fatihah adalah agar kita diteguhkan di atas agama Allah. Ya, dan kenapa kok umat Islam minta terus petunjuk dari Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal, karena keadaan hati yang mudah berbalik. Ya. Wa inna ma summiyal qalbu litaqallubihi. Disebut hati karena bolak-balik, kadang dalam satu keadaan, kadang dalam keadaan yang seperti ini. Baik, itu hanya pengantar saja. Pada kesempatan pagi ini, insya Allah kita akan mempelajari tafsir. Tafsir yang kita pelajari ini yang biasa kita baca dalam sholat, ya. Tafsir Al-Fatihah dan Juz Amma, ya. Tafsir Al-Fatihah dan Juz Amma. Kenapa? Karena Al-Fatihah jelas termasuk rukun yang harus kita baca, ya, yang paling sering dibaca dalam sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah dan di setiap rakaat. Maka alangkah, ya, baiknya kalau kita mempelajari tafsirnya, dan dengan kita mempelajari tafsirnya membantu kita untuk khusyuk dalam sholat. Orang gimana mau khusyuk kalau dia nggak paham apa yang dia baca, gitu. Ini kemudian kenapa kita pilih surah Al-Fatihah, surah-surah yang ada di Juz Amma, karena Juz Amma ini yang banyak rata-rata hafalan orang di Juz Amma, ya. Sehingga dengan kita pahami kandungannya, ya, insya Allah membantu juga khusyuk dalam sholat. Dan khusyuk kita ketahui adalah ruhnya sholat. Ruhnya sholat. Maksudnya apa? Semakin tinggi tingkat kekhusyuan seseorang, ya, maka semakin besar pahala yang dia peroleh. Jadi orang kalau mau dapat pahala yang besar dari sholat, mau nggak mau dia harus meningkatkan kekhusyuan. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa inna rajul, seseorang ketika layan sarif min salatihi, ketika selesai dari salatnya, wa ma kutiba lahu, ya, dan dia tidak memperoleh dari salatnya min salatihi illa, kecuali terkadang ada yang usyruha, pahalanya cuma dapat 1/10, au tusumuha, terkadang pahalanya dapat 1/9, au thumunuha, terkadang pahalanya 1/8, au subuha, terkadang pahalanya 1/7, au sudusuha, terkadang pahalanya 1/6, au khumusuha atau 1/5, au rubuha 1/4, au thuluthuha atau 1/3, au nisfuha atau pahalanya dapatkan separuh. Itu sudah besar sekali. Kata ulama, ini dipengaruhi oleh kekhusyuan. Ya, maka kita harus meningkatkan kekhusyuan. Di antaranya adalah dengan kita memahami apa yang kita baca dalam sholat. Ya. Baik, sekarang kita akan pelajari tafsir yang pertama, dan tafsir surah Al-Fatihah. Ya. Saya sudah nulis ya tafsir Al-Fatihah. Yang saya tulis itu dari kitab tafsir yang saya tulis juga. Udah ya. Nah itu yang saya tulis dari saya ada nulis tafsir. Allah mudahkan ya selama 6 tahun lebih. Itu namanya Hidayatul Insan di Tafsiril Quran. Ya, ini saya tulis selama bertahun-tahun, selesai 30 juz. Cuma sekarang saya lagi periksa ulang sampai jilid 4. Nah, yang kemarin saya share ke Mas Farsa adalah tafsir Al-Fatihah dan Juz Amma dari kitab itu. Nah, itu. Nah, sebagai pengantar saja pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan secara garis besar terlebih dahulu tafsir Al-Fatihah, tapi nanti insya Allah mungkin secara tertib. Jadi yang pertama kita pelajari secara garis besar, baru nanti ke depan mungkin secara berurut, ya, secara berurut. Baik, Al-Fatihah, ya,
memiliki beberapa nama. Al-Fatihah, surah Al-Fatihah ini memiliki beberapa nama. Di antara nama surah Al-Fatihah adalah kalau yang pertama Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab, yang artinya pembuka. Karena dengan Al-Fatihah dibuka Al-Quran, meskipun bukan sebagai ayat yang pertama kali diturunkan, tapi diletakkan pada urutan pertama. Itu ya berdasarkan wahyu, yakni dari ketetapan Rasulullah SAW. Karena para sahabat ketika mereka menulis wahyu, mereka mengikuti penempatan yang ditempatkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang didahulukan, ini yang pertama gitu ya. Sehingga disebut dengan Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab, artinya pembuka kitab ya. Nama lainnya juga adalah Ummul Kitab atau Ummul Quran ya. Disebut atau Ummul Quran atau Ummul Kitab yang artinya adalah induk Al-Quran atau induk kitab ya. Disebut induk karena masalah-masalah yang ada dalam Al-Quran, seperti masalah akidah, seperti masalah ibadah, seperti masalah akhlak, seperti tentang hal-hal gaib, kemudian tentang akhirat ya, dan lain-lain dihimpun oleh surah Al-Fatihah, namun secara garis besar, yang kemudian dirincikan, dijelaskan secara rinci oleh surah-surah dan ayat-ayat setelahnya gitu. Sehingga disebut dengan Ummul Quran, Ummul Kitab ya, karena masalah-masalah yang ada dalam Al-Quran dihimpun secara garis besar oleh Al-Fatihah. Kemudian nama lainnya adalah As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani yang artinya adalah 7 ayat yang diulang-ulang atau berulang-ulang. Disebut dengan 7 karena jumlah ayatnya 7, sepakat para ulama. Meskipun para ulama berbeda pendapat ya, dalam hal mana ayat yang pertama, apakah basmalah bagian dari surah Al-Fatihah atau tidak termasuk. Bahkan ayat yang pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ini khilaf yang mu'tabar, yakni perbedaan yang diakui di kalangan para ulama dari zaman ke zaman. Yang berpendapat bahwa basmalah bagian dari surah Al-Fatihah banyak ulamanya. Yang berpendapat bahwa basmalah tidak termasuk dari surah Al-Fatihah banyak ulamanya. Sehingga kita harus berlapang dada dalam hal ini ya. Dan masing-masing ada alasannya ya. Yang menyatakan basmalah cuma mereka semua sepakat ayatnya 7 ya. Yang berpendapat bahwa basmalah termasuk surah Al-Fatihah, maka ayat yang ketujuhnya adalah panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, tidak diwakafkan di situ. Jadi ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang ketiga Ar-Rahmanirrahim. Ayat yang keempat Maliki yaumiddin. Ayat yang kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang keenam ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang ketujuh panjang, siratal tanpa wakaf, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini yang berpendapat jumlah ayatnya, maksudnya basmalah bagian dari surah Al-Fatihah. Tapi yang berpendapat bahwa ayat yang pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin, maka mereka berhenti pada yang siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, jadi yang pertama Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat yang ke-6. Ayat yang ketujuhnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ini khilaf, ya maksudnya yang masyhur di kalangan para ulama, ya kita tidak boleh keras-kerasan menyalahkan karena memang ada ulamanya dan ada alasannya, gitu. Baik, ini kenapa disebut dengan 7 ayat? Karena jumlahnya sepakat 7 meskipun mereka berbeda pendapat terkait yang ayat yang ke-7 yang mana, gitu ya. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim" di surah Al-Hijr. Sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang berulang-ulang dan Al-Qur'anul 'azim dan Al-Qur'an yang agung. Ya, 7 ayat yang berulang-ulang, 7 karena jumlahnya 7 sepakat. Ya. Kemudian kenapa disebut dengan al-mathani berulang-ulang? Karena ya dibaca berulang-ulang dalam sholat kita, ya baik sholat fardu maupun sholat sunnah dan di setiap rakaat paling sering, ya kalau sholat fardu saja sampai 17 kali, apalagi kalau ditambah dengan sholat sunnah, ya banyak sekali, ya. Dan ini adalah ketetapan Allah, ya. Allah yang memerintahkan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membacanya di setiap rakaat, ya dalam sholat. Dan pasti perintah Allah Subhanahu wa taala ada hikmahnya. Kenapa sih? Ya, kok yang dibaca diawali dengan Al-Fatihah? Diawali dengan Al-Fatihah. Kenapa enggak ganti diawali dengan surah Al-Baqarah atau Ali Imran atau An-Nisa atau surah-surah yang pendek, misalnya At-Takatsur, Al-Asr, kemudian Al-Humazah. Kok kenapa setiap kali memulai sholat diawali dengan Al-Fatihah? Ada hikmahnya. Ya. Kalau kita perhatikan di antara hikmahnya, ya adalah agar nilai-nilai yang terkandung di surah Al-Fatihah ini senantiasa kita ingat, ya, agar terngiang-ngiang dalam benak kita. Ya. Kita dulu ketika kecil, ya, ikuti kegiatan pramuka. Setiap kali mau mulai kegiatan itu kita disuruh membaca janji-janji Dasa Dharma atau apalah ya namanya, ya. Faedahnya apa? Kenapa disuruh baca itu? Faedahnya supaya kita ingat bahwa seorang anggota pramuka harus melaksanakan kewajibannya ini, gitu ya. Nah itu kenapa diulang, diantara faedahnya itu. Nah maka ketika kita ya mengulang-ulang surah Al-Fatihah, faedahnya adalah agar ya, nilai-nilai yang ada atau yang terkandung dalam surah Al-Fatihah ini senantiasa kita ingat atau terngiang-ngiang dalam benak kita, dalam benak pikiran kita, dan kemudian kita jadikan sebagai prinsip pedoman dalam hidup kita, ya. Bahwa dalam hidup kita harus begini, karena itu memuat isi Al-Quran secara garis besar. Ya, inilah pentingnya kita paham ya surah Al-Fatihah karena di dalamnya memuat prinsip-prinsip hidup. Ya, prinsip-prinsip hidup. Maka nanti insya Allah saya akan sampaikan sedikit saja, setetes dari samudra surah Al-Fatihah. Kenapa disebut samudra? Karena pembahasannya luas sekali. Sehingga para ulama ada yang nyusun tersendiri tafsir Al-Fatihah. Ya, banyak sekali. Ya. Maka yang kita kita yang pada kesempatan yang singkat ini saya hanya menyampaikan sedikit saja setetes dari samudra surah Al-Fatihah, gitu. Baik, sebelum kita masuk membahas surah Al-Fatihah, nanti kalau pembahasan secara tertib itu nanti mungkin sekarang hanya garis besar saja saya sampaikan bahwa manusia ya sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka disebut dengan jahiliyah. Ya, keadaan sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, mereka disebut dengan atau berada dalam masa atau zaman jahiliyah. Jahiliyah nisbat kepada jahil yang artinya jahil, bodoh. Ya, mereka berada dalam kebodohan. Kalau kita perhatikan dalam hal apa mereka bodoh, arti bodoh kan tidak tahu dalam hal apa mereka bodoh. Apakah dalam urusan dunia? Jawabnya tidak. Karena mereka kata Allah tentang urusan dunia sebagaimana tertera di surah Ar-Rum
ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka paham urusan dunia. Apa lantas mereka itu bodoh atau jahil? Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka ghafil, lalai, jahil adalah dalam urusan akhirat, adalah dalam urusan agama. Ya. Dalam urusan dunia banyak mereka yang pintar, bisa membuat banyak keterampilan, ya, membuat bangunan dengan berbagai macam seni. Mereka juga pandai dalam berbisnis, dalam berdagang, ya. Mereka juga, ya pokoknya pandai dalam urusan dunia, ya. Nah, maka mereka jahil, ya, bukan dalam urusan dunia, tapi dalam urusan akhiratlah mereka jahil, ya, mereka ghafil, mereka lalai, ya. Kalau dirincikan urusan akhirat itu bisa berkaitan, ya, atau mereka jahil itu kita kerucutkan, ya, itu mereka jahil pertama dalam hal ketuhanan, yakni siapa yang berhak mereka sembah. Mereka jahil, ya, mereka nggak kenal Rob mereka, siapa yang berhak mereka sembah, ya. Kemudian mereka juga jahil atau bodoh dalam hal untuk apa mereka diciptakan di dunia, ya. Untuk apa mereka diciptakan di dunia. Juga mereka jahil atau bodoh dalam hal jalan mana yang harus mereka tempuh dalam kehidupan di dunia ini, ya. Karena jahilnya mereka terhadap 3 hal ini, ya, terutama sebenarnya banyak dalam hal lainnya, terutama dalam hal agama, gitu, ya. Cuma kalau dikerucutkan, ya bisa kita diantaranya 3 hal ini terutama. Mereka nggak kenal Rob mereka dan siapa yang berhak mereka sembah. Mereka tidak tahu untuk apa mereka diciptakan di dunia, dan mereka tidak tahu jalan mana yang harus mereka tempuh dalam kehidupan dunia ini. Karena jahilnya mereka terhadap 3 hal ini, maka kehidupan mereka menyimpang. Mereka yang pertama nyembah ngasal, ya, apa saja yang mereka ingin sembah mereka sembah, meskipun tidak berhak untuk disembah, meskipun lebih lemah daripada mereka. Nah, sehingga kita dapati yang mereka menyembah patung dan berhala, mereka menyembah bebatuan, mereka menyembah pepohonan, mereka menyembah jin, mereka menyembah malaikat, mereka menyembah api, mereka menyembah macam-macam, ya, karena jahilnya mereka terhadap siapa yang berhak mereka sembah, ya. Gara-gara jahil akhirnya nyembahnya ngasal, gitu, ya. Yang kedua, mereka juga jahil dalam hal untuk apa, ya, mereka diciptakan di dunia, ya. Sehingga karena jahilnya mereka terhadap untuk apa mereka diciptakan di dunia, maka, ya, mereka dalam hidupnya, perhatian mereka, ya, nggak mengerjakan sesuatu perbuatan yang karenanya mereka diciptakan di dunia, ya. Mereka kira bahwa hidup mereka di dunia ini hanyalah untuk makan, hanyalah untuk minum, hanyalah untuk memuaskan nafsunya, bersenang-senang saja. Ya, mereka tidak tahu tujuan mereka diciptakan di dunia. Karenanya perhatian mereka dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, ya, perhatiannya hanya untuk ini saja, makan, minum, nafsu, hanya untuk perut saja, karena nggak tahu tujuan mereka diciptakan di dunia, ya. Orang-orang jahiliyah seperti ini, ya. Yang ketiga, mereka juga jahil dalam hal jalan mana yang mereka harus tempuh dalam kehidupan di dunia ini, ya. Jalan mana yang harus mereka tempuh dalam kehidupan di dunia ini. Karena jahilnya mereka terhadap jalan yang harus mereka tempuh, sehingga mereka pun dalam menjalani hidup pun ngasal juga, ya, dalam berbagai sisi kehidupan, ya. Dalam hal ibadah ngasal, dalam hal akhlak juga semaunya, dalam hal muamalah juga sama semaunya. Mereka menghalalkan riba. Mereka dalam hal pernikahan saja di zaman jahiliyah banyak modelnya, ya. Ada pernikahan namanya istimtol,
mencari bibit unggul. Ya, seorang suami berkata kepada istrinya ketika telah suci, ya, telah bersih, ya, dikatakan datangilah si fulan, orang hebat atau terkenal. Ya, kemudian bergaul dengannya sehingga lahir daripadanya orang hebat, gitu ya. Nikah istiqomah. Ada juga nikah ya ala pelacur, ya, seorang wanita punya tenda, kemudian dia pasang bendera, mengisyaratkan, mempersilahkan siapa saja yang mau datang kepadanya. Nah, setelah wanita ini kemudian hamil, maka dikumpulkan orang-orang yang pernah mendatanginya. Kemudian si wanita ini menunjuk, kamulah yang akan ngurus anak ini. Boleh jadi itu bukan anaknya padahal, dan macam-macam. Ya, jalan mereka dalam, pokoknya semau mereka, ya, sesuai nafsu mereka. Meskipun ya mau nggak melihat benar salah, baik buruk enggak, yang penting sesuai yang mereka inginkan. Nah, mereka jahil dalam 3 hal ini. Ya, tidak kenal Rabb mereka, siapa yang berhak mereka sembah, tidak tahu tujuan yang mereka diciptakan di dunia, dan mereka tidak tahu jalan mana yang harus mereka tempuh dalam kehidupan di dunia ini. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala karena perhatian yang besar kepada manusia, sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul. Demikian pula menurunkan kitab agar manusia ini, ya, tidak jahil lagi, tidak bodoh lagi, ya, agar mereka mendapatkan bimbingan. Ya, diturunkanlah Al-Qur'an, diutuslah Nabi Muhammad SAW. Ya. Di antara ayat yang dia turunkan yang paling agungnya, surah yang paling agungnya adalah surah yang kita pelajari sekarang ini, yaitu surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah ini, ya, secara garis besar menerangkan 3 hal ini. Ya, mengenalkan kepada manusia Rabb mereka dan siapa yang berhak mereka sembah. Surah Al-Fatihah juga menerangkan kepada manusia untuk apa mereka diciptakan di dunia. Dan surah Al-Fatihah juga mengenalkan kepada mereka jalan yang harus mereka tempuh dalam kehidupan di dunia ini. Ya, di surah Al-Fatihah diperkenalkan kepada mereka siapa Rabb mereka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Siapa Allah? Rabbul Alamin. Dialah pencipta, penguasa, pengatur, pemilik alam semesta ini secara keseluruhan. Diperkenalkan siapa dia? Ar-Rahmanir Rahim. Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena pengasih dan penyayangnya, nggak mungkin dia biarkan manusia setelah mereka diciptakannya dibiarkan mereka begitu saja, ya, sebagaimana dalam urusan jasmani, ya, setelah Allah ciptakan mereka disiapkan kebutuhan mereka agar mereka dapat melangsungkan kehidupan di dunia ini. Diciptakan hewan-hewan, ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan, diturunkan hujan dari langit agar mereka dapat melangsungkan kehidupan dunia ini, agar badan mereka tetap sehat, tumbuh dengan baik, ya. Maka dalam urusan jasmani saja diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam urusan rohani. Hal ini menghendaki Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul, menurunkan kitab agar manusia mendapatkan bimbingan, ya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Diperkenalkan, ya, kepada manusia siapa Allah Subhanahu wa taala, dan diperkenalkan bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang lain, di mana di kehidupan tersebut manusia akan diberikan balasan terhadap amal mereka yang sebelumnya mereka kira bahwa hidup itu cuma di dunia saja, gitu ya. Nah, ini diperkenalkan. Juga diperkenalkan juga siapa yang berhak mereka sembah, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Mengarahkan, ya, mengarahkan kepada manusia, menerangkan siapa yang berhak mereka sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya mereka jahil, ngasal dalam menyembah, padahal nggak berhak disembah, gitu ya. Di sini diterangkan agar kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga di sini juga menerangkan
bahwa untuk inilah kita diciptakan di dunia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diterangkan lebih lanjut di surah atau di ayat yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Yang sebelumnya manusia mengira bahwa hidup mereka di dunia hanyalah untuk makan, hanyalah untuk minum, hanyalah untuk bersenang-senang. Maka di surah Al-Fatihah ini diterangkan bahwa hidup mereka bukan hanya untuk itu, dan bahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka setelah Al-Fatihah ini turun, ya, dan seorang sudah tahu maknanya, jangan lagi dia beranggap bahwa hidup di dunia ini hanya untuk itu saja, hanya untuk dunia saja, hanya untuk perutnya saja. Bahkan hendaknya dia tahu bahwa hidup atau dia diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah, ya, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan mengisi hidupnya di dunia dengan beribadah minimal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, ya, supaya manusia tahu. Ya, maka setelah Al-Fatihah ini, dan kalau seorang sudah paham Al-Fatihah, jangan lagi dia seperti orang-orang jahiliyah yang nggak kenal Allah, nggak tahu siapa yang berhak disembah, masih nggak tahu juga untuk apa diciptakan di dunia, sehingga perhatiannya hanya tertuju kepada perutnya saja, berangkat pagi, pulang sore atau malam, yang dikejar hanya dunia, supaya bisa hidup enak, supaya bisa makan enak, supaya puas nafsunya, dan hanya untuk bersenang-senang saja, dan nggak menyempatkan di sela-sela waktu yang beribadah. Ini seperti orang-orang jahiliyah yang nggak kenal, yang nggak tahu untuk apa mereka diciptakan di dunia. Ya, itu dulu, ya, sebelum Al-Quran turun. Kalau sekarang sudah turun Al-Quran, dan diantaranya surah Al-Fatihah, jangan sampai seperti orang jahiliyah yang nggak kenal Rob mereka, yang nggak tahu untuk apa mereka diciptakan di dunia. Dan yang ketiga adalah orang-orang jahiliyah, mereka jahil dalam hal, ya, jalan mana yang harus mereka tempuh. Maka di surah Al-Fatihah juga diperkenalkan kepada kita jalan mana yang harus kita tempuh dalam kehidupan di dunia ini. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan, kebahagiaan kepada mereka, ya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Nah, ini diterangkan, ya, jalan yang harus kita tempuh, yaitu jalan orang-orang yang Allah berikan kebahagiaan, ya. Siapa mereka? Diterangkan di surah An-Nisa. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Inilah jalan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan, kebahagiaan kepada mereka, yang kita minta kepada Allah agar diarahkan mengikuti jalan mereka, karena jalan mereka mengantarkan mereka kepada kebahagiaan di dunia, mengantarkan mereka kepada kebahagiaan di akhirat dengan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara jalan mereka adalah mereka mengetahui kebenaran dan mereka mengamalkannya dalam kehidupan di dunia ini. Ghairil maghdub, bukan jalan mereka yang dimurkai. Mereka yang dimurkai adalah, kalau kita lihat tafsir, al-Yahud, orang-orang Yahudi, ya, dan yang mengikuti jejak langkah mereka. Kenapa mereka dimurkai? Karena mereka tahu yang hak, tapi mereka tidak mau mengamalkannya. Maka orang yang tahu kebenaran cuma nggak mau mengamalkannya, terus itu mengikuti jejak langkah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi tahu kenabian, kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Allah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, Taurat, termasuk Injil juga, mereka mengetahui Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar sebagai rasul, sebagaimana mereka tahu anak mereka sendiri.
saking jelasnya kenabian dan kerasulan Muhammad SAW tercantum dalam kitab mereka. Sifatnya sama persis, nggak ada beda, sehingga mereka tahu emang betul nabi. Gitu. Ya, sebagaimana mereka tahu di antara sekian anak-anak mana anak mereka, saking jelasnya. Ya, tapi mereka nggak mau beriman, yang ada memusuhi, yang ada mengkhianati, yang ada malah memerangi. Ya, gitu. Maka karenanya mereka dimurkai ya, oleh Allah, oleh kaum mukmin, oleh orang-orang yang tahu tentang mereka. Ya, kita tidak mau seperti itu, tahu yang benar cuma tidak mau mengikutinya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Terdepannya adalah orang-orang Nasrani yang mereka tidak tahu kebenaran, cuma mereka ya sudah mau mengamalkan atau mengerjakan, akhirnya mereka tersesat karena nggak tahu petunjuk. Perumpamaannya seperti kita mau ke sebuah tempat, ya. Kemudian kalau orang yang Allah berikan petunjuk, orang-orang yang Allah berikan kenikmatan, ya, itu dia tahu, dia pelajari petunjuk itu, dia pelajari rutenya. Oh, kalau mau ke tempat ini lokasinya lewat jalan sini, nanti belok, kemudian ngikutin jalan ini, baru nanti sampai ke tempat tujuan. Tapi kalau maghdu, orang-orang yang dimurkai, dia tahu, cuma saya nggak mengikutin, terserah saya lah lewat mana aja. Akhirnya nggak sampai ke tempat tujuan. Sedangkan ad-dallin, mereka nggak mau pelajari. Saya nggak perlu, saya mau ke tempat tujuan, saya mau ke lokasi, cuma nggak mau pelajari. Akhirnya nyasar juga. Nah, seperti itulah gambarannya. Nah, inilah mungkin secara garis besar kandungan dari surah Al-Fatihah yang memperkenalkan kepada kita ya siapa Rabb kita, juga siapa yang berhak kita sembah, juga menerangkan kepada kita untuk apa kita diciptakan di dunia ini. Bahwa kita di dunia ini bukan cuma untuk main-main, bukan cuma untuk bersenang-senang, bukan cuma untuk makan, minum dan memuaskan nafsu. Ya, bukan cuma untuk itu. Ya. Kalau seperti ini, maka kita ya seperti hewan. Oleh hewan, ya mereka memang nggak dibebankan beribadah. Perhatian mereka hanya tertuju pada perut saja. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir itu mereka makan, mereka bersenang-senang seperti halnya binatang. Kalau binatang kan kita lihat ya perhatiannya perut saja. Makan, minum, memuaskan nafsu. Makan, minum, memuaskan nafsu. Nah, kalau hidup kita cuma seperti itu, maka kita seperti binatang. Sehingga orang-orang yang seperti ini disebut dengan manusia hewani, manusia yang seperti binatang. Kalau ada manusia seperti ini, ya, berangkat pagi, pulang sore atau malam, nggak sempat yang namanya ibadah, sholat subuh, enggak, duhur, enggak, asar, enggak, isya, maghrib, enggak, isya, enggak, sampai rumah tidur. Besok berangkat lagi, pagi-pagi, pulang sore atau malam, perhatiannya yang penting hidup enak di dunia. Manusia hewani namanya kalau seperti ini. Manusia yang seperti binatang. Dan kayak nggak belajar Al-Quran yang mengajarkan bahwa hidup kita di dunia ini bukan untuk itu saja, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa setelah kehidupan ini ada alam akhirat, alam yang di sana amal kita diberikan balasan. Iya, kalau kita nggak belajar agama seperti orang-orang kafir mungkin punya keyakinan seperti itu, bahwa hidup cuma di dunia saja, nggak ada hari pembalasan. Ya, kalau mereka karena mereka nggak belajar agama dan nggak beriman. Kalau kita ngakunya Muslim tapi nggak punya keyakinan seperti ini, ya sama ngikutin mereka. Gitu. Saya kira ini secara umum gambaran dari surah Al-Fatihah. Mungkin kalau penjelasan rinci ayat demi ayat, insya Allah mungkin pada kesempatan yang lain dengan kita baca mungkin tafsir yang sudah di-share ya, itu tafsir Al-Fatihah dan Juz Amma. Kalau sekarang hanya pengantar dan menerangkan secara umum ya surah Al-Fatihah. Saya kira ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan Ahad ba'da subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa difahami. Mungkin sebelum ditutup kalau ada yang mau ditanyakan silakan.